Suasana di sekitar gedung DPR riuh rendah oleh teriakan ribuan mahasiswa yang menentang revisi Undang-Undang TNI. Demonstrasi yang awalnya damai berubah kacau ketika aparat keamanan mulai melakukan pembubaran paksa. Gas air mata memenuhi udara, sementara dentuman meriam air mengguncang jalanan. Di tengah kerumunan itu, seorang mahasiswa bernama Ardi, aktivis dari Universitas Indonesia, menjadi pusat perhatian setelah memicu insiden tak terduga. Ardi, yang sejak pagi memimpin barisan depan demonstran, merasa geram melihat rekannya terjatuh akibat dorongan brutal aparat. Matanya tertuju pada sebuah bus polisi yang sengaja diparkir untuk memblokir jalan menuju gedung DPR. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke bumper belakang bus, lalu memanjat hingga mencapai atapnya. Beberapa rekannya berteriak memperingatkannya, tapi tekadnya sudah bulat. Seorang polisi bertubuh kekar, berseragam anti huru-hara, langsung menyadari kehadiran Ardi. Tanpa ragu, ia naik ke atap bus dari pintu darurat di sisi kendaraan. Keduanya kini berdiri berhadapan di atas atap logam yang panas, dikelilingi kerumunan massa di bawah. "Turun sekarang, atau kau akan kami tangkap," hardik polisi itu dengan suara mengguntur. Ardi tak gentar. "Kami tidak takut pada represimu," teriaknya sambil mengepal tangan. Sorak-sorai pendemo di bawah seakan memberinya kekuatan tambahan. Polisi itu mengernyitkan dahi, lalu tiba-tiba melangkah maju mencoba menangkap lengan Ardi. Namun, mahasiswa itu bereaksi cepat dengan menghindar sambil membalas dengan pukulan ke arah rusuk lawannya. Tamparan itu mendarat tepat di perut polisi, membuatnya terhuyung beberapa langkah. Namun, petugas itu segera menyeimbangkan diri dan membalas dengan tendangan keras ke arah lutut Ardi. Mahasiswa itu nyaris terjatuh, tapi berhasil bertahan dengan berpegangan pada rel atap bus. Napasnya mulai tersengal, tapi matanya masih membara dengan semangat perlawanan. Polisi itu tak memberi waktu untuk pulih. Ia menerjang lagi, kali ini mencoba mengunci leher Ardi dalam gerakan bela diri. Tapi Ardi yang pernah belajar pencaksilat di kampusnya dengan gesit membalikkan posisi. Keduanya kini bergulat sambil berdiri, saling mencengkeram seragam masing-masing. Atap bus yang sempit membuat gerakan mereka terbatas dan berbahaya. Tiba-tiba Ardi mengubah strategi. Dengan tenaga terakhir, ia mendorong polisi itu hingga beberapa langkah mundur. Petugas itu nyaris terpelanting dari atap, tapi berhasil berpegangan pada lampu rotator bus. Sorakan massa di bawah semakin keras, memecah konsentrasi polisi tersebut. Ardi memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh polisi itu. Satu hantaman keras tepat mengenai dagu, membuat petugas itu sempat kehilangan keseimbangan. Darah mulai mengucur dari bibir polisi tersebut. Namun, ia segera mengumpulkan tenaga dan membalas dengan tendangan memutar yang mengenai dada Ardi. Mahasiswa itu terlempar ke belakang, punggungnya membentur atap bus dengan keras. Napasnya tersengal-sengal, tapi ia berusaha bangkit. Polisi itu mendekat lagi, kali ini mengeluarkan borgol dari pinggangnya. "Ini sudah cukup," geramnya siap mencokel Ardi. Di detik terakhir, Ardi melakukan gerakan tak terduga. Dengan sisa tenaga, ia menyapu kaki polisi itu dengan tendangan rendah. Petugas itu terjatuh telentang di atap bus. Ardi segera bangkit berdiri, tapi tubuhnya sudah lelah. Darah mengalir dari hidungnya, seragamnya robek di beberapa tempat. Tiba-tiba, suara peluit berbunyi nyaring dari bawah. Beberapa polisi lain mulai memanjat bus untuk membantu rekannya. Ardi menyadari posisinya semakin terjepit. Ia melirik ke samping, melihat tiang lampu jalan yang cukup dekat dengan bus. Dengan keputusan cepat, Ardi melompat ke arah tiang lampu itu. Tangannya berhasil meraih besi penyangga, dan ia segera meluncur turun seperti pemain sirkus. Massa di bawah menyambutnya dengan sorak-sorai. Polisi di atas bus hanya bisa memandang frustasi sambil mengusap darah di wajahnya. Adegan dramatis itu terekam jelas oleh puluhan kamera warga. Dalam hitungan menit, video pertarungan itu viral di media sosial. Tagar mahasiswa polisi langsung menjadi trending topik nasional. Ardi sendiri langsung dibawa rekannya menjauh dari lokasi. Mereka bersembunyi di sebuah kos-kosan dekat kampus. "Kita harus terus melawan,"
bisik Ardi kepada teman-temannya sambil menahan sakit di dadanya. Sementara itu, polisi yang bertarung dengannya diketahui bernama Bribtu Rizky. Dalam konferensi pers singkat, Kapolda menyatakan insiden itu sedang diselidiki. Petugas kami hanya menjalankan tugas pengamanan, tegasnya. Malam itu, kondisi Ardi diperiksa oleh tim medis mahasiswa. Beberapa tulang rusuknya retak, dan ada luka memar di sekujur tubuhnya. Tapi ia menolak dibawa ke rumah sakit. Aku tidak mau ditangkap, katanya kepada teman-temannya. Sementara di asrama polisi, Bribtu Rizky juga menjalani perawatan. Lukanya tidak parah, tapi insiden itu meninggalkan bekas psikologis. Saya hanya menjalankan tugas, ujarnya berulang kali kepada atasannya. Di tengah gejolak yang terus memanas, beberapa tokoh masyarakat mulai menyerukan dialog. Namun, tawaran mediasi ini ditolak mentah-mentah oleh kedua belah pihak. Para mahasiswa bersikeras revisi UU TNI harus dicabut sepenuhnya, sementara pemerintah menegaskan proses legislatif harus tetap berjalan. Jarak antara kedua pihak semakin lebar, bagai atap bas tempat Ardi dan Bribtu Rizky bertarung, sempit namun penuh jurang pemisah. Pertarungan singkat di atap bas itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya sangat besar. Ia menjadi simbol perlawanan mahasiswa sekaligus bukti nyata eskalasi ketegangan antara masyarakat dan aparat. Sementara revisi UU TNI masih terus diperdebatkan, satu hal yang pasti, pertarungan antara idealisme dan otoritas masih jauh dari kata usai.